Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fauzan Masri, Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sosiologi, khususnya materi sosiologi kelas 10 KD 3.1, yaitu memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, yang pertama kita ingin mengetahui apa itu sosiologi, yang kedua objek kajian sosiologi, yang ketiga sejarah lahirnya sosiologi, yang keempat tokoh dan perspektif sosiologi, yang kelima sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana sejarah lahirnya sosiologi? Jadi sejarah lahirnya sosiologi itu erat kaitannya dengan berbagai macam peristiwa, khususnya yang terjadi di abad ke-18 dan abad ke-19. Nah, jadi yang pertama ada revolusi politik di Prancis, yang kedua ada revolusi industri di Eropa, yang ketiga ada munculnya sosialisme, yang keempat munculnya feminisme, yang kelima urbanisasi, yang keenam perubahan keagamaan, dan yang ketujuh perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa di abad tersebut yang berkaitan dengan sejarah lahirnya sosiologi. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas dua peristiwa yang sering kali dikaitkan dengan munculnya ilmu sosiologi itu sendiri. Yang pertama adalah revolusi Prancis, atau disebut juga dengan revolusi politik. Ini terjadi kira-kira pada tahun 1789. Jadi jauh sebelum kita mengenal negara Prancis saat ini, dahulu negara Prancis itu adalah negara yang dalam bentuk monarki, ya, yang dipimpin oleh seorang raja. Jadi pemerintahan terakhir itu adalah Raja Louis yang ke-15, kemudian yang mengangkat cucunya menjadi raja berikutnya, yaitu Raja Louis ke-16 pada tanggal 10 Mei 1774. Jadi ketika pergantian tahta tersebut, Raja Prancis itu baru berusia 19 tahun. Nah, jadi dengan usianya yang begitu muda, banyak orang yang meragukan kemampuan dia untuk memimpin sebuah negara gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak sekali terjadi pergolakan. Nah, karena ketika itu rakyat Prancis itu ada beberapa golongan, ya. Golongan yang pertama itu ada orang-orang bangsawan. Kemudian golongan yang kedua itu ada orang-orang yang ahli agama, yang orang-orang yang setia kepada raja. Nah, golongan yang ketiga adalah orang-orang pedagang, pekerja, dan rakyat kecil. Jadi ada perbedaan di antara ketiga golongan tersebut. Golongan pertama jelas mendapatkan perlakuan yang istimewa, sedangkan golongan 2 dan 3 itu tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan golongan 1 gitu. Jadi mereka sangat dituntut untuk membayar pajak ketika itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi ketika Raja Louis itu berkuasa, mereka selalu hidup dalam kemewahan gitu. Nah, kemudian di saat kondisi rakyat itu dengan ekonomi yang sulit, di saat itu juga Raja Prancis membangun istana gitu, yang sangat mahal, yang terkenal dengan Versailles gitu. Nah, jadi hal-hal tersebut memicu pergolakan dalam masyarakat. Puncaknya itu terjadi pada 14 Juli 1789. Jadi terjadilah rakyat turun ke jalan untuk menjatuhkan kekuasaan raja yang monarki tersebut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya rakyat menang, ya. Jadi sebagai simbol kemenangannya dibangunlah monumen Arc de Triomphe yang dibangun pada 1806 dan selesai pada 1836. Nah, ketika rakyat turun ke jalan, kemudian kekuasaan raja yang monarki, maka muncullah di situ pemikir-pemikir sosiologi untuk melakukan kajian bagaimana menata sebuah masyarakat yang lebih baik. Nah, di sini kita mengenal ada tokoh yang namanya Auguste Comte dan Émile Durkheim dengan perspektifnya keteraturan sosial. Nah, berikutnya adalah revolusi industri di Eropa. Nah, revolusi industri ini adalah perubahan dalam bidang ekonomi yang sangat cepat. Ya, perubahan yang dimulai dari kegiatan ekonomi agraris, ekonomi industri. Nah, jadi dari ekonomi agraris berpindah ke ekonomi industri, ditandai dengan perubahan penggunaan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan yang siap pakai. Jadi yang terjadi adalah ketika
ditemukannya mesin, kemudian ramai-ramailah orang yang punya kemampuan di bidang ekonomi membuat atau membeli mesin-mesin industri untuk membangun industri. Nah, jadi di kala itu terjadi perubahan yang besar-besaran, dulunya adalah agraris menjadi industri. Nah, itu dimulai pada tahun 1780 dalam kegiatan pertanian dan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam produksi makanan. Nah, jadi sejak saat itu hasil pertanian di Inggris bisa diproduksi dalam jumlah yang besar dengan tenaga kerja yang sedikit dan harga produknya pun terjangkau. Nah, jadi dalam revolusi industri ini ada perubahan dari tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya tentu terjadi pengurangan tenaga kerja yang disebut dengan PHK. Jadi kaum buruh yang tidak punya pilihan selain sektor industri akhirnya menjadi pengangguran. Apa dampaknya kepada masyarakat? Tentu jika banyak pengangguran maka adanya urbanisasi dan kriminalitas yang tinggi. Nah, jadi di saat itulah muncul seorang pemikir sosiologi yang bernama Karl Marx. Jadi Karl Marx itu seorang pemikir sosiologi yang menginginkan kepemilikan bersama terhadap alat-alat produksi. Jadi tujuannya adalah supaya masyarakat itu tidak lagi terkotak-kotak dalam kelas-kelas sosialnya gitu. Nah, inilah yang dikenal dengan perjuangan kelas. Nah, perjuangan kelas ini sebenarnya sampai hari ini masih terjadi, yang kita kenal dengan Hari Buruh Sedunia, di mana semua buruh pada hari itu turun untuk menyampaikan aspirasi mereka. Nah, itulah dua rangkaian sejarah yang berkaitan dengan munculnya ilmu sosiologi. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu dalam materi-materi sosiologi yang lainnya, tentunya yang lebih menarik lagi.